Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 15 episode 2. Oke lah, nggak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Raungan naga telah bergema di langit. Setelah itu, banyak tatapan mata para penonton yang ada di tempat ini melihat ke arah langit di kejauhan. Di tempat itu, sudah muncul 8 sosok yang dipimpin oleh seorang pemuda berpakaian hijau. Penampilannya cukup biasa saja, namun sikap arogansi telah menutupi raut wajahnya dan meninggalkan kesan bagi siapa saja yang melihatnya. Tangan dari pemuda berpakaian hijau itu dicilangkan di depan dadanya, serta dia memasang ekspresi yang jijik ketika melihat ke arah Luotong. Sikapnya ini menunjukkan bahwa dirinya tidak menghormati suku 9 Phoenix. Ekspresi di raut wajah Luotong sendiri berubah menjadi cukup jelek dan dia terlihat sangat ketakutan sebelum akhirnya Luotong mengatakan, "Liu Qing." Lindong yang juga terkejut dirinya saat ini mengatakan mereka berasal dari suku naga. Setelah itu, tatapan mata Lindong melihat pada sosok yang dia kenal di belakang pria berpakaian hijau ini. Karena di tempat itu sebenarnya ada Duan Tao dan suku naga juga tidak ingin melewatkan acara besar ini. Tidak lama kemudian, tatapan mata Lindong kembali melihat pada pria yang menggunakan pakaian berwarna hijau dan tampak cukup angkuh. Hal ini membuat Lindong bertanya dengan lembut, siapa sebenarnya orang ini dan kenapa aku belum pernah melihatnya di dalam suku naga? Karena ketika Lindong berada di dalam suku naga saat itu, dia benar-benar tidak melihat pria yang menggunakan pakaian berwarna hijau ini. Namun, aura yang terpancar di dalam tubuh pria itu membuat Lindong sedikit tercengang. Faktanya, pria yang bernama Liu Qing ini telah melampaui tahap samsara biasa dan samar-samar sudah menyentuh energi reinkarnasi. Meskipun demikian, dia masih sedikit kurang jika dibandingkan dengan tetua Suli dari suku Martin Langit dan juga tetua Mudi dari suku 9 Phoenix. Setelah kekuatan energi mental milik Lindong maju ke tahap Grandmaster Simbol, dia secara alami bisa dianggap sebagai bagian dari elit global. Namun, mereka yang berada di dalam tahap samsara juga diberi peringkat yang sesuai. Terlebih lagi, sistem peringkatnya ini cukup unik. Hal itu tidak ditentukan oleh kekuatan Yuan seseorang. Sebaliknya, ditentukan oleh siapa yang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang reinkarnasi. Setelah seseorang bisa memahami apa yang disebut dengan reinkarnasi, maka dia akan dianggap sebagai ahli yang telah menyentuh reinkarnasi. Hanya setelah mencapai tahap ini, maka seseorang itu akan memenuhi syarat untuk mencoba masuk ke tingkat puncak dari tahap reinkarnasi sendiri. Orang-orang seperti trio Komandan Naga Langit, mereka hanya disebut sebagai tahap samsara biasa. Namun orang-orang seperti tetua Suli, tetua Mudi, dan juga Liu Qing ini bisa dikatakan samsara yang telah menyentuh reinkarnasi. Oleh karena itu, meskipun mereka semuanya disebut sebagai tahap samsara, namun sebenarnya ada perbedaan yang cukup besar dalam kekuatan mereka. Dan saat ini, Lindong bisa merasakan bahwa sebenarnya Liu Qing telah melakukan kontak dengan reinkarnasi. Meskipun pemahamannya lebih lemah jika dibandingkan dengan tetua Suli dan juga tetua Mudi. Meskipun demikian, seorang ahli di tahap samsara biasa jelas bukan tandingannya. Xiao Dao yang cukup akrab dengan pemuda berbaju hijau itu, dia menjawab perkataan dari Lindong. Namanya adalah Liu Qing dan dia berasal dari suku naga. Orang itu sangat kuat, dikabarkan dirinya itu adalah maniak pertempuran dan juga pelatihan. Pada saat ini, dia juga merupakan orang termuda di dalam Dewan Tetua suku naga. Selain itu, dirinya secara pribadi telah menerima pelatihan dari Raja Naga Kingxi. Oleh karenanya, saat ini dia juga memiliki transformasi tubuh naga hijau surgawi seperti milikmu. Lindong sedikit terkejut dengan penjelasan dari Xiao Dao. Segera setelah itu, dia mengatakan, "Hah? Sebenarnya dia juga telah mempelajari transformasi tubuh naga hijau surgawi." Sebagai orang yang memiliki seni bela diri ini, Lindong jelas tahu bahwa sebenarnya transformasi tubuh naga hijau surgawi itu merupakan seni bela diri tingkat atas dari suku naga. Selain Raja Naga Kingxi,
Lindong belum pernah bertemu dengan orang lainnya yang telah mempelajari seni bela diri ini. Sementara Liu Qing yang masih melayang di langit, serta tangannya yang menyilang di dada, dia tertawa dengan keras lalu mengatakan, "Luotong, bagaimanapun juga Lindong ini adalah penatua hukuman dari suku nagaku. Apakah kamu mencoba mempermalukan suku naga dengan berbicara pada Lindong menggunakan cara seperti ini?" Mendengar ucapan dari Liu Qing itu, ekspresi raut wajah Luotong berubah menjadi sangat jelek, dan dia tidak berani membalas kata-kata dari Liu Qing karena Luotong benar-benar paham dengan reputasi menakutkan dari seorang Liu Qing itu. Sementara tetua Modi hanya bisa mengerutkan alisnya. Segera setelah itu dia mengatakan, "Hah, sebenarnya bocah kecil Liu Qing dari suku naga. Bahkan jika pemimpin sukumu ada di tempat ini, diriku masih akan tetap mengatakan apa yang ku mau." Mendengar ucapan dari tetua Modi itu, Liu Qing hanya bisa tersenyum, yang kemudian dia berbicara dengan nada suara yang tidak sopan. "Orang tua, berhentilah kamu menggunakan usiamu untuk menjatuhkan diriku, karena aku lebih suka berbicara langsung menggunakan tinju daripada senioritas." Mendengar ucapan dari Liu Qing itu, ekspresi raut wajah tetua Modi berubah menjadi cukup gelap, sebelum pada akhirnya ruang yang ada di sekitarnya berangsur-angsur berubah menjadi berkerut, dan tetua Modi kali ini mengatakan, "Benar-benar bocah bodoh dan sombong." Setelah mengatakan hal ini, sebuah riak energi misterius pun mulai menyebar, dan seluruh orang yang ada di tempat ini bisa merasakan tekanan yang benar-benar kuat, karena tekanan itu sebenarnya memiliki sedikit energi reinkarnasi. Dengan ekspresi yang penuh kemarahan, tetua Modi pun mengatakan, "Bocah kecil, meskipun kamu telah menyentuh reinkarnasi hanya dalam waktu 100 tahun, aku masih khawatir hal ini terlalu dini bagimu untuk bertindak arogan di hadapanku." Liu Qing yang tidak takut sama sekali dengan tetua Modi yang telah marah, dirinya kali ini hanya bisa tertawa dengan keras lalu mengatakan, "Haha, orang tua, jika kamu merasa kesal dengan diriku, maka kamu bisa memukulku dengan tinjumu itu, dan aku akan melihat apakah diriku ini memenuhi syarat untuk bertindak angkuh di hadapanmu." Lindong yang berdiri di puncak gunung, dia tertawa ketika mendengar kata-kata dari Liu Qing. Meskipun orang itu sangat arogan, tapi Lindong memiliki kesan yang baik pada Liu Qing ini. Sementara ekspresi di raut wajah dari tetua Modi telah berangsur-angsur menjadi lebih suram. Tepat ketika dirinya akan melancarkan serangan pada Liu Qing, tiba-tiba saja suara tertawa yang keras bergema di langit. Hahaha, sepertinya tempat ini sangat ramai. Setelah suara ini terdengar, langit kali ini telah berubah menjadi cukup terdistorsi. Segera setelah itu, cahaya ungu dan hitam kini telah keluar dari dalam langit itu. Riak energi yang sangat besar dan juga kuat menyebar ke seluruh tempat ini. Hal itu benar-benar menarik perhatian dari banyaknya orang yang ada di bawah sana. Ketika melihat orang-orang yang baru muncul ini, Xiao Deo hanya tertawa lalu berkata dengan malas, "Sebenarnya orang-orangku juga ada di tempat ini." Setelah mendengar ucapan dari Xiao Deo itu, Lindong hanya bisa tersenyum, dan dia segera melihat ke arah langit yang ternyata orang-orang dari suku Martin Langit memang telah hadir di tempat ini. Hal itu dipimpin oleh tetua pertama, Zuli. Tetua Modi sedikit mengernyitkan dahinya ketika melihat pimpinan kelompok yang baru saja muncul. Tetua Modi pun lalu mengatakan, "Jadi itu adalah tetua pertama Zuli ya?" Melihat kemunculan dari tetua Zuli ini, tetua Modi tidak kasar seperti yang dia ucapkan pada Liu Qing. Bagaimanapun juga, tetua Zuli ini memiliki status dan juga kekuatan yang sama dengan tetua Modi. Sementara tetua Zuli hanya bisa tertawa ketika melihat tetua Modi, lalu dia mengatakan, "Jadi tetua Modi juga sudah sampai di tempat ini. Sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu. Apakah semua orang yang ada di tempat ini bertujuan untuk ruang yang hancur? Dan apa gunanya melakukan pertarungan sekarang?" Mendapat ucapan seperti itu dari tetua Zuli,
Tetua Mudi pun kemudian jawabnya, bukannya aku ingin bertarung dengan Liu Qing. Namun, Istana Empat Titan telah menyinggung suku 9 Phoenixku, dan aku hanya mencoba untuk mendapatkan kembali rasa hormat kami. Jika tidak, maka orang lain kemungkinan akan memandang rendah suku 9 Phoenix. Mendengar hal ini, Tetua Zuli hanya mengangkat alisnya, yang kemudian dia melihat pada kelompok Lindong yang ada di puncak gunung. Sambil menggelengkan kepalanya, Tetua Zuli pun mengatakan, Tetua pertama Mudi, saudara junior Lindong itu adalah rekan dari suku Martin Langitku. Oleh karenanya, bahkan jika suku naga hari ini tidak angkat bicara, maka suku Martin Langitku tidak akan diam saja ketika suku 9 Phoenix berani mengganggu saudara Lindong. Keributan pun segera pecah. Setelah banyak orang mendengar kata-kata dari Tetua Zuli, mereka semuanya cukup tercengang, yang kemudian melihat pada kelompok Lindong. Tidak ada satupun orang di tempat ini yang bisa menyangka bahwa Lindong akan benar-benar memiliki pendukung yang kuat. Tidak hanya dirinya menjadi penatua hukuman dari suku naga, tapi Lindong bahkan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan suku Martin Langit. Tidak heran jika suku 9 Phoenix tidak berani menyinggung Istana Empat Titan, karena mereka benar-benar memiliki latar belakang yang sangat mengejutkan. Raut wajah dari Tetua Mudi berubah menjadi sangat jelek, yang kemudian dia mengatakan, "Kau." Setelah itu, semburat kejutan tambahan terlintas dalam tatapan mata Tetua Mudi. Dia tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya suku naga dan juga suku Martin Langit memilih untuk menyinggung suku 9 Phoenix hanya karena membela seorang manusia. Mengetahui fakta ini, tatapan mata suram dari Tetua Mudi hanya melirik pada Luotong yang ada di belakangnya, yang sekarang Luotong bertindak seolah-olah dirinya tidak tahu tentang masalah ini, karena sebenarnya Luotong tidak pernah memberitahu kepada Tetua Mudi bahwa apa yang ada di belakang Istana Empat Titan adalah sesuatu yang cukup mengerikan. Tetua Mudi hanya bisa menggelengkan kepalanya. Segera setelah itu tatapan matanya melihat ke arah Lindong, lalu mengatakan, karena suku naga dan juga suku Martin Langit, aku akan melepaskanmu hari ini. Namun, jika kau menyinggung kembali suku 9 Phoenixku, kemungkinan masalah ini tidak akan bisa diselesaikan dengan mudah. Mendengar kata-kata itu, Lindong hanya bisa tersenyum. Lalu diam jawabnya, apa yang kau katakan, Tetua Mudi? Aku tidak akan pernah menyinggung siapapun yang tidak menyinggung diriku duluan. Selama suku 9 Phoenixmu tidak menggangguku, maka aku juga tidak akan mengganggu kalian. Namun tentu saja, jika kalian berani berbuat kekacauan padaku, maka mereka juga harus tahu bahwa aku Lindong bukan seseorang yang bisa dipermainkan dengan mudah. Mendengar kata-kata dari Lindong itu, Tetua Mudi hanya bisa mendengus dingin, sementara tatapan matanya dipenuhi dengan amarah, lalu mengatakan, benar-benar bocah yang tidak tahu bagaimana cara menghargai kebaikan. Namun saat ini, Tetua Mudi tidak bisa melepaskan amarah di dalam dirinya. Yang bisa dia lakukan hanyalah memelototi Lindong sebelum akhirnya benar-benar mengabaikannya. Ketika melihat hal ini, Tetua Zuli yang ada di langit hanya bisa tersenyum. Segera setelah itu dia mendarat di tanah dan berkumpul dengan kelompok Lindong. Setelahnya, Tetua Zuli pun mengatakan, bocah kecil, kau itu benar-benar membuat masalah dimanapun kau berada. Lindong hanya bisa merentangkan tangannya, yang kemudian diam jawabnya, Tetua pertama Zuli, ini sebenarnya bukan diriku yang memulainya. Bahkan aku tidak berbicara sepatah kata apapun sebelum pihak lain itu datang untuk menyinggung diriku. Selain itu, Tetua pertama, apakah alasan kalian datang ke tempat ini karena kalian juga tertarik dengan istana Dewa Pelahap? Mendengar kata-kata dari Lindong itu, Tetua Zuli memandangnya dengan penuh makna, yang kemudian mengatakan, aku sadar bahwa sebenarnya dirimu memiliki batu simbol yang melahap, dan kamu
adalah orang yang memiliki potensi tertinggi untuk bisa mendapatkan warisan dari guru pelahap. Alasan utama kenapa pemimpin suku mengirimku datang ke tempat ini adalah untuk membantu dirimu. Meskipun kamu telah berada di Grandmaster Simbol tingkat awal, namun di tempat ini masih banyak individu tersembunyi yang cukup kuat. Oleh karenanya, bukan tugas mudah bagimu untuk bisa mendapatkan warisan itu dengan kekuatanmu saat ini. Mendengar ucapan dari tetua Zuli, Lindong hanya bisa tertawa. Lalu dia mengatakan, jika begitu, tolong bantu aku menyampaikan rasa terima kasih yang besar kepada pimpinan suku Martin Langit. Detik berikutnya, Lindong segera mendengar suara tawa yang akrab ketika dirinya sedang mengobrol dengan tetua Zuli. Hal ini membuat Lindong segera menoleh. Sebelum akhirnya dia bisa melihat sekelompok ahli dari suku naga sedang berjalan ke arahnya. Dan orang yang tertawa terbahak-bahak itu sebenarnya adalah Duantau. Dengan cepat, Lindong menangkupkan kedua tangannya ke arah Duantau sambil tersenyum. Yang kemudian tatapan mata Lindong berhenti pada Liu Qing yang saat ini juga melihat ke arahnya. Kebanggaan di raut wajah Liu Qing ini tidak berkurang sama sekali ketika dia tersenyum melihat ke arah Lindong. Liu Qing pun kali ini mengatakan, apakah kamu sebenarnya adalah junior Lindong yang telah menarik perhatian dari Tuan Naga Kingxi? Sambil tersenyum, Lindong pun mengatakan, ya, memang aku orangnya. Mendengar jawaban dari Lindong itu, Liu Qing hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Sesaat kemudian, dia maju satu langkah dan cahaya hijau kini telah melonjak dari dalam tubuh Liu Qing. Sebelum akhirnya, suara raungan naga yang mengguncang bumi kini terdengar. Setelah itu, banyak tato naga hijau keluar dari dalam tubuh Liu Qing. Aura dari tato naga hijau itu bahkan menimbulkan retakan besar yang ada di gunung ini. Komandan Naga Langit dan juga Xiaoyan serta yang lainnya cukup terkejut ketika melihat hal ini. Mereka buru-buru akan melangkah maju, tapi Lindong segera melambaikan tangannya untuk menghentikan mereka. Sambil menatap ke arah Liu Qing, Lindong kemudian mengatakan, karena senior Liu Qing ingin menguji transformasi tubuh naga hijau surgawiku, kemungkinan diriku tidak akan bisa menolak permintaan dari senior Liu Qing. Jika aku melakukan hal itu, maka Raja Naga Kingxi akan sangat malu denganku. Hari ini, aku akan mencari petunjuk dari senior Liu Qing. Setelah mengatakan hal ini, Lindong segera mengepalkan kedua tangannya dan tato naga ungu emas dalam sekejap saja keluar dari dalam tubuh Lindong. Tekanan naga kuno dan murni ini benar-benar menyerupai naga raksasa yang perlahan terbangun dari tidur panjangnya. Suara auman naga yang keras pun terdengar. Cahaya emas keunguan yang mempesona tiba-tiba saja meletus dari dalam tubuh Lindong, dan 1000 sinar cahaya warna-warni kini telah muncul layaknya matahari yang terbit. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, 300 tato naga ungu emas kini telah meraung ke langit. Tekanan naga yang terkandung di dalamnya benar-benar merupakan tekanan murni dan kuno. Dan pada saat ini, aura milik Lindong itu tidak kalah dari aura milik Liu Qing yang telah berdiri di seberang. Cahaya hijau juga telah menutupi tubuhnya. Dengan 800 tato naga hijau berputar-putar di sekujur tubuh dari Liu Qing. Saat tato naga ini bergerak, kekuatan yang sangat mengerikan langsung menghantam ruang dimensi. Dan hal itu membuat ruang dimensi yang ada di sekitar Liu Qing menjadi sangat terdistorsi. Semua orang yang berada di sekitar dari Lindong kali ini sudah memilih untuk mundur. Keduanya jelas mempraktikkan seni bela diri yang mendalam dan juga sama. Dari kelihatannya, mereka tampaknya telah bersaing satu sama lain dalam hal seni bela diri ini. Namun, memang ada kesenjangan yang cukup besar dalam energi Yuan di antara Lindong dan juga Liu Qing. Jelas kali ini, Liu Qing memegang kendali yang mutlak karena dirinya berada di tahap samsara. Meskipun tato naga hijau milik Liu Qing telah mengamuk, namun 300 tato naga ungu emas yang berada di sekitar tubuh Lindong mungkin memang kalah dalam hal jumlah. Tapi semua orang yang ada di tempat ini bisa merasakan satu tato naga ungu emas milik Lindong sebenarnya lebih kuat
daripada satu tato naga hijau milik Liu Qing. Sebuah tatapan mata yang penuh semangat kali ini terpancar jelas dari dalam tatapan mata Liu Qing ketika dia melihat ke arah Lindong. Hal ini dilakukan oleh Liu Qing sambil tersenyum. Tidak lama kemudian tubuh dari Liu Qing pun melemparkan pukulan ke arah depan. Di dalam pukulan ini sendiri hanya mengandalkan kekuatan fisik, namun 800 tato naga hijau yang ada di sekelilingnya benar-benar meraung ke arah langit ketika pukulan itu dilemparkan. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, pukulan dari Liu Qing ini berubah menjadi sinar cahaya hijau yang sangat ganas, kemudian bergegas menuju ke arah Lindong. Sebuah retakan yang sangat besar pun langsung terbentuk ketika pukulan Liu Qing itu mengarah pada Lindong. Bahkan gunung-gunung yang ada di bawahnya kini telah terbelah menjadi dua. Dan pukulan dari Liu Qing jelas kekuatan yang cukup sombong. Tatapan mata Lindong telah berubah menjadi sangat serius ketika dia menyaksikan sinar cahaya hijau yang ganas melesat ke arahnya. Namun Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menghindar. Karena Lindong sangat tahu jelas Liu Qing ini sedang berusaha untuk menyelidiki Lindong tentang pemahamannya pada transformasi tubuh naga hijau surgawi. Lindong akan merasa diejek oleh Liu Qing jika dirinya memilih untuk mundur. Ketika pikiran-pikiran seperti ini terlintas di dalam benak Lindong, dia pun dengan cepat melangkah maju disertai dengan cahaya emas keunguan. 300 tato naga ungu emas itu telah bergegas ke arah depan yang pada akhirnya akan segera melakukan benturan dengan sinar cahaya hijau. Detik berikutnya, dar! Benturan itu pun benar-benar terjadi. Gunung-gunung yang ada di bawahnya bergoyang sampai akhirnya hal itu hancur. Diikuti dengan gempa susulan, batu-batu yang sangat besar telah terbang dan gunung itu telah sepenuhnya runtuh. Akibat dari benturan ini sosok dari Lindong terlempar ke arah belakang dan jari-jari kakinya menginjak udara dengan kuat. Sementara energi mental berwarna putih perak disebarkan oleh Lindong demi upaya menstabilkan tubuhnya. Segera setelah itu, Lindong secara diam-diam terkejut lalu mengatakan benar-benar kekuatan yang tangguh. Karena Liu Qing itu memang jauh lebih kuat daripada Komandan Naga Langit dan juga para ahli samsara biasa lainnya. Jika bukan karena energi mental milik Lindong telah berada di tahap Grandmaster Simbol tingkat awal, kemungkinan dia tidak akan pernah cocok melakukan bentrokan dengan Liu Qing ini. Tidak lama setelah itu Lindong pun menangkupkan kedua tangannya pada Liu Qing. Sambil tertawa, dia pun mengatakan transformasi tubuh naga hijau surgawi milik senior Liu Qing memang sangat kuat. Mendengar hal ini, Liu Qing hanya bisa tersenyum ke arah Lindong. Lalu dia mengatakan, sebuah prestasi yang benar-benar layak sebagai pemilik dari tulang naga primal. 300 tato naga ungu emasmu sebenarnya bisa melawan 800 tato naga hijauku. Jika kamu berada di level kultivasi yang sama denganku, maka aku kemungkinan tidak akan pernah bisa mengalahkanmu. Tuan Kingxi itu memiliki penglihatan yang sangat bagus. Lindong, dia tidak salah memilihmu. Mendengar ucapan dari Liu Qing, Lindong hanya bisa tertawa. Lalu dia mengatakan, kakak Liu Qing, kau itu terlalu rendah hati. Jika bukan karena aku memiliki tulang naga primal, maka akan sangat sulit melepaskan kekuatan dari transformasi naga hijau surgawi sampai seperti itu. Mendengar ucapan dari Lindong ini, Liu Qing juga langsung tertawa lalu dia mengatakan, mampu mendapatkan tulang naga primal, itu juga merupakan bagian dari kemampuanmu. Saat itu, bahkan aku telah gagal setelah melakukan pertarungan yang sangat mengerikan dengan orang itu. Yang bisa kulakukan hanyalah memilih tulang naga kuno yang lebih rendah. Mendengar ucapan ini, Lindong hanya bisa tersenyum tipis, karena sebenarnya yang dibicarakan oleh Liu Qing seharusnya adalah Kaisar Nagasaki 6 jari. Tidak lama kemudian Duantao segera melangkah maju. Sambil tersenyum dia mengatakan, tolong saudara Lindong, jangan marah dulu. Ini adalah karakter asli dari Liu Qing. Karena dia akan melawan siapapun sebelum berbicara, terlepas dari apakah dia mengenal mereka. Bahkan semua tetua suku
termasuk pimpinan suku naga sendiri, telah ditantang olehnya. Mendengar ucapan dari Duanto itu, Lindong cukup tercengang. Di dalam hati, dia pun berkomentar bahwa sebenarnya Liu Qing memang maniak pertempuran. Tidak lama kemudian, Lindong tersenyum ke arah Liu Qing dan juga Duanto sambil berkata, "Apakah kalian berada di tempat ini untuk mendapatkan warisan dari guru pelahap?" Sambil berjalan maju, Liu Qing menatap Lindong. Dia tidak bertele-tele dengan kata-katanya, dan Liu Qing juga tidak menyembunyikan keinginannya terhadap warisan dari guru pelahap. Hal ini dia lakukan sambil mengatakan, "Benar, aku telah mendengar bahwa pimpinan suku menyebutkan dirimu adalah pemilik dari batu simbol yang melahap saat ini. Namun, sebenarnya aku juga tertarik dengan warisan dari guru pelahap. Ketika saatnya tiba, siapapun yang bisa mendapatkannya akan bergantung pada kemampuannya sendiri." Mendengar ucapan dari Liu Qing itu, Lindong hanya bisa tersenyum. Lalu dia berkata, "Jika begitu, kita akan melakukan persaingan secara adil." Liu Qing tertawa terbahak-bahak sambil mengatakan, "Haha, itu adalah ide yang bagus. Tapi Junior Lindong, kamu bisa yakin padaku, jika aku benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk bisa mendapatkannya, maka diriku akan membantu dirimu. Bagaimanapun juga, kau adalah penatua hukuman dari suku nagaku, dan hal itu bisa dianggap bahwa dirimu salah satu dari kami." Mendengar kata-kata ini, Lindong merasa jauh lebih baik, dan dia memiliki kesan bahwa Liu Qing ini memang tidak memiliki niat jahat. Di samping Lindong, tatapan mata dari Xiao Diao tiba-tiba menyapu pada seluruh tempat ini. Lalu dia mengatakan, 3 dari 4 suku penguasa telah tiba di tempat ini. Namun sebenarnya suku Kunpeng belum juga muncul. Penatua pertama Zuli yang mendengar ucapan dari Xiao Diao, dia hanya bisa tertawa lalu mengatakan, "Mereka pasti akan segera datang. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menandingi kecepatan dari suku Kunpeng. Dan mereka bisa tiba di tempat ini kapanpun mereka mau. Karena sebenarnya suku Kunpeng ini sangat suka datang dan juga pergi seperti hantu." Baru saja tetua Zuli mengatakan hal ini, tiba-tiba saja ada sebuah suara tertawa yang keras bergema di langit. Hahaha, tetua pertama Zuli terlalu memikirkan suku Kunpeng kita. Dalam hal kecepatan, suku Martin Langitmu juga sangat luar biasa. Ketika suara ini terdengar, Lindong pun segera mengangkat kepalanya. Segera setelah itu pupil mata dari Lindong menyusut, karena langit yang ada di atas sana dengan cepat kali ini telah terdistorsi. Beberapa sosok aneh tiba-tiba saja muncul dari dalam ruang terdistorsi itu. Kali ini hanya 5 orang yang telah muncul dari suku Kunpeng. Yang menjadi pimpinan dari 5 orang ini adalah seorang tetua dengan rambut berwarna putih perak. Dia memiliki tubuh yang cukup kecil, tetapi riak energi yang ada di dalam tubuhnya ketika dipancarkan tidak lebih lemah dari tetua Zuli dan juga tetua Mudi. Tetua Zuli yang melihat pada kelompok itu hanya bisa tertawa lalu mengatakan, "Sebenarnya penatua pertama Kun Yuan yang datang ke tempat ini. Dari kelihatannya jelas tetua Zuli ini sangat mengenal tetua Kun Yuan." Lindong pun mengamati kelima orang itu dengan rasa ingin tahu sambil berkata dalam hati, apakah itu sebenarnya adalah anggota dari suku Kunpeng? Yang dilihat dari Lindong, 5 orang yang telah datang ke tempat ini adalah 4 orang tua dan juga 1 wanita muda. Dengan cepat, tatapan mata Lindong berhenti pada satu-satunya wanita yang ada di kelompok suku Kunpeng. Wanita ini menggunakan pakaian berwarna merah dengan wajah yang sangat cantik dan tubuhnya juga tinggi ramping. Namun, ekspresi di raut wajah dari wanita ini benar-benar sedingin es. Selain itu, yang membuat Lindong merasa sangat terkejut adalah fakta ketika dia mengetahui kekuatan Yuan dari wanita muda ini sebenarnya hanya berada di tahap kematian mendalam tingkat awal. Hal inilah yang membuat Lindong berkata dalam hati, kenapa wanita itu benar-benar berani datang ke tempat ini dengan kekuatan lemah seperti itu. Namun detik berikutnya, Lindong segera mengernyitkan dahinya. Segera setelah itu, dia berkata, ada sesuatu yang salah dengan gadis itu. Ketika Lindong mengamati gadis cantik dari suku Kunpeng,
dia pada akhirnya menemukan sebuah kekuatan yang cukup familiar. Dan Lindong bisa merasakan riak-riak energi yang cukup unik langsung melesat ke arahnya. Tatapan mata Lindong berubah menjadi sangat serius ketika dirinya mengetahui riak energi yang muncul dari dalam tubuh gadis cantik itu, yang kemudian membuat Lindong berkata, sebenarnya ini adalah energi mental. Dengan cepat, Lindong segera menjentikan jarinya. Energi mental berwarna putih perak yang cukup tajam kali ini keluar dari dalam jari Lindong, yang kemudian langsung menghancurkan riak energi dari gadis cantik itu. Tidak ada suara yang keras ketika dua energi mental saling berbentrokan. Hanya saja tubuh mereka berdua kini sedikit gemetaran. Sebuah kejutan pun segera muncul dalam tatapan mata Lindong, yang kemudian dia berkata dalam hati, sebenarnya gadis itu juga seorang ahli yang kuat di dalam pelatihan energi mental, dan dia juga telah mencapai Grandmaster Simbol tahap awal. Aku tidak menyangka bahwa gadis yang sedingin es benar-benar menjadi Grandmaster Simbol, dan ini adalah pertama kalinya bagi Lindong bertemu dengan Grandmaster Simbol yang lainnya. Di sisi lain, gadis cantik berbaju merah itu juga sangat terkejut ketika tatapan matanya melihat pada Lindong, karena dia juga bisa merasakan bahwa energi mental milik Lindong tidak kalah dengannya. Meskipun bentrokan energi mental antara Lindong dan juga gadis cantik itu mungkin memang samar, tapi para orang tua yang kuat hadir di tempat ini tentu saja bisa merasakan bentrokan di antara kedua energi mental. Dengan cepat, tetua pertama Kun Yuan, dia melihat pada Lindong sambil tertawa. Dia mengatakan, hahaha, sepertinya teman kecil ini juga berjalan di jalur yang sama dengan gadis suku kami, Kunling. Gadis kecil, pada akhirnya kamu bertemu dengan saingan yang tepat. Selama ini, kau selalu membual bahwa dirimu adalah orang dengan bakat terbesar di dalam suku Kunpeng dalam 1000 tahun terakhir. Tapi teman muda yang ada di tempat ini sebenarnya tidak lebih lemah daripada dirimu. Mendengar ucapan dari tetua Kun Yuan membuat Lindong merasa bahwa sebenarnya orang tua itu memiliki niat yang buruk dan benar-benar mengundang kebencian dari Kunling terhadap Lindong. Benar saja, ketika Lindong melirik pada Kunling, tatapan mata dari gadis itu dipenuhi dengan aura terbakar karena dia telah terprovokasi oleh ucapan dari tetua Kun Yuan. Detik berikutnya, tatapan mata Kunling sambil melihat terus ke arah Lindong, dia mengatakan, teman, kita bisa berdebat menggunakan energi mental jika kamu punya waktu. Mendengar hal ini, Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya. Segera setelah itu dia mengatakan, baiklah, kita akan membicarakan hal ini ketika aku punya waktu. Karena pada saat ini, Lindong akan fokus terhadap warisan dari guru pelahap. Maka dari itu, Lindong tidak memiliki waktu untuk bermain-main dengan gadis yang bernama Kunling. Tetua pertama Zuli hanya bisa tersenyum ketika melihat adegan ini. Segera setelah itu, tetua Zuli pun mengubah topik pembicaraan. Tatapan matanya melihat pada badai yang kali ini sudah memenuhi kedalaman dataran yang tandus. Sesaat kemudian, tetua Zuli pun mengatakan, angin yang muncul di tempat ini akan segera melemah esok hari. Pada saat itu, kita harus mulai untuk menuju kedalaman dari dataran tandus yang kemudian menemukan ruang yang hancur. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Seluruh kerumunan yang ada di tempat ini berpikir sejenak sebelum pada akhirnya mereka menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, baiklah. Sementara Lindong yang berdiri di samping tetua Zuli, tatapan matanya melihat pada orang-orang yang telah hadir di tempat ini. Lindong bisa merasakan sepertinya hampir setengah dari para ahli wilayah iblis telah berkumpul di tempat ini. 4 suku penguasa, 8 suku raja, dan faksi-faksi besar terkenal lainnya. Mereka semuanya telah mengirimkan ahli top untuk datang ke tempat ini. Dan Lindong bisa merasakan sebuah persaingan yang cukup ketat untuk bisa mendapatkan warisan dari guru pelahap.
Tangan Lindong pun mengepal dengan erat. Dia tiba-tiba mengerutkan keningnya ketika tatapan matanya melihat pada ruang yang kosong. Lindong sepertinya merasa bahwa dia sedang diamati oleh seseorang dalam waktu sepersekian detik. Namun, perasaan seperti ini dengan cepat menghilang begitu saja. Sebuah kegelisahan pada saat ini segera muncul di dalam hati Lindong. Angin kencang di wilayah paling utara dari wilayah iblis ini sangat dingin dan tajam selama periode waktu tertentu. Angin itu benar-benar membentuk prahara dengan kekuatan yang sangat menakutkan seperti ini. Bahkan seorang di tahap samsara tidak berani menghadapinya. Oleh karena itu, hanya sedikit orang yang berani menerobos masuk ke wilayah paling utara dari wilayah iblis. Tidak lama kemudian, orang-orang yang menerobos masuk ini mereka berteriak dengan tajam, dan teriakan ini terdengar sangat menyedihkan karena beberapa individu yang sembrono ketika mencoba masuk ke dalam sana akan langsung dilenyapkan oleh angin tajam ini. Dan itu adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi orang-orang yang memiliki keserakahan di dalam hati mereka. Kali ini telah banyak orang yang telah hadir memutuskan menekan keserakahan itu dan kemudian berubah menjadi kehati-hatian. Akhirnya mereka semua dengan patuh akan memasuki tempat itu ketika angin kencang yang tajam sudah melemah. Kelompok besar dari Lindong juga tidak sembarangan menerobos masuk ke dalam wilayah paling utara. Terlebih lagi, di kelompok Lindong sendiri ada suku Naga dan juga suku Martin Langit yang telah mengikutinya. Hal ini menyebabkan kelompok Lindong merupakan kelompok yang paling hebat. Namun Lindong sendiri tidak berani berpuas diri hanya karena hal ini. Dan sekarang kekuatan mental Lindong telah berada di Grandmaster Symbol. Maka energi mentalnya yang kuat memungkinkan seorang Lindong bisa samar-samar mendeteksi keberadaan yang sangat menakutkan di dalam lautan aura ini. Mencoba menjadi orang yang paling menonjol saat ini merupakan langkah yang bodoh. Penantian seperti ini pada akhirnya berakhir setelah setengah hari, dan semua orang bisa merasakan bahwa angin kencang yang ada di dataran terpencil sebenarnya menunjukkan tanda-tanda untuk melemah. Menghadapi situasi seperti ini, suara dengungan pun tiba-tiba saja terdengar. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, dataran terpencil yang awalnya terlihat sangat teratur kali ini telah dipenuhi dengan kekacauan. Karena banyak para ahli kuat yang tidak terhitung jumlahnya, mereka pun pada saat ini segera bergerak dan memasuki dataran terpencil. Melihat adegan ini, Lindong hanya bisa mengedipkan matanya lalu berkata dengan lirih, semuanya benar-benar akan menjadi kacau. Sementara Tetua Zuli hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, orang-orang yang ada di tempat ini masih meremehkan angin surgawi dari wilayah paling utara. Aku bertanya-tanya, berapa banyak dari mereka yang pada akhirnya akan mati di masa lalu. Aku telah datang ke tempat ini yang kemudian tidak hanya bertemu dengan angin surgawi, tapi aku telah bertemu dengan badai surgawi. Saat itu, meskipun diriku berada di tahap samsara, namun aku masih terluka parah. Setelah aku berhasil melarikan diri, pada akhirnya aku harus menghabiskan waktu beberapa tahun untuk memulihkan diriku dan mengusir angin-angin jahat yang telah menyerang masuk ke dalam tubuhku ini. Ketika Lindong mendengar hal ini, ekspresi di raut wajahnya telah berubah menjadi sangat serius. Lagi pula dia tidak terlalu akrab dengan tempat ini. Lindong tidak menyangka bahwa sebenarnya yang disebut dengan angin surgawi dan juga badai surgawi akan seseram ini. Selain itu, ada juga banyak binatang iblis dari zaman kuno yang telah bersembunyi di wilayah paling utara ini. Meskipun binatang iblis ini tidak terlalu cerdas, namun mereka memiliki kemampuan yang unik dan sangat sulit untuk dihadapi. Detik berikutnya tatapan mata dari Liu Qing melihat pada kejauhan. Dia segera tertawa lalu mengatakan, sudah waktunya kita memasuki dataran terpencil. Mari persiapkan diri kita dengan baik, karena kita harus mengambil keuntungan dari kerumunan yang ada di tempat ini.
karena mereka akan membantu membubarkan kekuatan dari angin surgawi. Mereka juga bisa membantu kita untuk berurusan dengan binatang iblis yang ada di tempat itu. Meskipun Liu Qing ini adalah seseorang yang suka bertarung, namun dia tidak suka membuang-buang energinya untuk sesuatu yang tidak perlu. Jelas Liu Qing juga sangat mengetahui betapa mengerikannya yang disebut dengan angin surgawi. Oleh karena itu, Liu Qing sangat tahu bahwa semuanya akan menjadi merepotkan ketika tertangkap oleh angin surgawi ini. Tatapan mata Lindong sendiri melihat pada kejauhan di depan sana, dan dirinya bisa menyaksikan kekuatan dari energi Yuan yang tidak terhitung jumlahnya telah benar-benar meletus. Kemudian banyak sosok melesat maju untuk menyerbu dataran terpencil ini, yang sebenarnya di dalam dataran terpencil masih dipenuhi dengan angin-angin surgawi. Detik berikutnya ada beberapa tangisan yang sangat menyedihkan terpancar dari tempat itu karena beberapa orang sebenarnya telah tertabrak oleh angin surgawi yang sangat mengerikan. Xiao De yang ada di samping Lindong tiba-tiba saja berkata, suku 9 Phoenix akan segera bergerak. Setelah mendengar hal ini, tatapan mata Lindong melihat pada tetua mudi yang kali ini sebuah cahaya telah muncul di tangannya. Dalam sekejap saja, hal itu segera berubah menjadi kipas berwarna hitam. Kipas ini sendiri ditutupi dengan simbol-simbol kuno. Setiap kali tetua mudi mengepakkan kipasnya, maka kekuatan misterius akan dipancarkan dari dalamnya, dan hal itu segera membuat ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi. Lindong sedikit terkejut ketika dia melihat adegan ini, yang kemudian Lindong mengatakan, kipas penekan iblis bulu surga, karena sebenarnya kipas itu menduduki peringkat ke-14 dari harta surgawi kuno, dan hal ini telah banyak membunuh Yimo selama zaman kuno. Lindong tidak pernah menduga bahwa sebenarnya benda suci itu benar-benar akan mendarat di tangan suku 9 Phoenix. Tetua Zuli yang ada di samping Lindong tanpa sadar berkata, setelah dirinya melihat kipas berwarna hitam, suku 9 Phoenix itu suka mengumpulkan benda-benda surgawi kuno. Oleh karenanya, mereka memiliki banyak harta di dalam suku mereka. Lindong hanya bisa tersenyum, lalu dia mengatakan, namun objek yang benar-benar kuat di peringkat harta surgawi kuno adalah mereka-mereka yang berada di peringkat 10 besar. Hanya item-item tersebutlah yang secara pribadi dibuat oleh leluhur simbol. Yang lainnya mungkin kuat, tapi mereka masih kurang jika dibandingkan dengan 10 harta surgawi kuno teratas. Tetua Zuli pun merenung sebentar sebelum akhirnya dia mengatakan, benar, 10 harta surgawi kuno teratas memang merupakan objek pamungkas. Namun, berdasarkan apa yang aku tahu, leluhur simbol sebenarnya hanya menciptakan 9 dari mereka. Mendengar ucapan dari Tetua Zuli, Lindong pun cukup terkejut, yang kemudian dia penasaran. Sebelum akhirnya, Lindong pun bertanya, apakah sebenarnya harta surgawi kuno tertinggi tidak diciptakan oleh leluhur simbol? Dan aku cukup penasaran, sebenarnya harta itu seperti apa? Tetua Zuli hanya bisa tertawa dengan pahit. Lalu dia berkata pada Lindong, aku sendiri juga tidak tahu. Berdasarkan sesuatu yang aku pelajari dari tulisan-tulisan kuno di dalam suku Martin Langit, harta surgawi nomor 1 itu adalah harta yang sangat misterius dan juga tidak terduga. Dan kemungkinan besar, para ahli kuat dari zaman kuno juga tidak banyak yang mengetahui tentang harta ini. Mendengar perkataan dari Tetua Zuli, keingintahuan pada saat ini telah tumbuh di dalam hati Lindong. Namun dirinya tidak ingin membahas hal ini lebih lanjut. Di sisi lain, Tetua Mudi melirik ke arah Lindong setelah dia mengeluarkan kipasnya, yang kemudian Tetua Mudi pun menyentakkan kipas itu sebelum pada akhirnya memancarkan penghalang cahaya hitam. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, penghalang hitam ini telah melindungi kelompok Tetua Mudi dari serangan angin-angin surgawi di dataran terpencil. Tetua Mudi kemudian mengatakan, ayo kita harus segera pergi.
Hanya dalam waktu yang cukup singkat, orang-orang dari suku 9 Phoenix telah benar-benar memasuki dataran terpencil. Setelah kepergian dari tetua Mudi, tetua pertama dari suku Kunpeng, yaitu Kun Yuan, tertawa terbahak-bahak yang kemudian dia menangkupkan tangan ke arah tetua Suli sambil mengatakan, "Tetua Suli, kita akan bergerak lebih dulu." Setelah mengatakan hal ini, ruang yang ada di depan tetua Kun Yuan segera terdistorsi. Sebelum pada akhirnya 5 orang benar-benar memasuki ruang itu dan menghilang secara misterius. Melihat hal ini, tetua Suli hanya bisa menggelengkan kepalanya lalu mengatakan, suku Kunpeng memang terlahir dengan kemampuan untuk bisa mengobrak-abrik ruang dimensi. Mereka benar-benar beruntung. Junior Lindong, sudah saatnya kita juga segera pergi dari tempat ini. Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari tetua Suli akan bergegas maju. Namun dengan cepat dia dihentikan oleh Lindong. Sebelum pada akhirnya Lindong tersenyum sambil mengepalkan tangannya, dan kemudian sebuah istana kuno yang mini muncul dalam sekejap saja. Hal ini dilakukan oleh Lindong sambil mengatakan, "Tetua pertama, kau jangan terburu-buru. Suku 9 Phoenix itu memiliki harta karun mereka sendiri, tapi aku juga memilikinya. Kita semua bisa bersembunyi di dalam istana surgawi misteriusku. Terlepas dari betapa menakutkannya angin surgawi itu, mereka tidak akan pernah bisa menyakiti kita. Selain itu, hal ini juga akan membuat kita menghindari kelelahan akibat terus-menerus mengeluarkan kekuatan Yuan." Mendengar ucapan dari Lindong itu, tatapan mata dari tetua Suli melihat pada istana mini, yang kemudian tetua Suli mengatakan, "Istana surgawi misterius itu sebenarnya adalah harta surgawi kuno yang berada di peringkat ke-10. Sebuah kejutan benar-benar terlintas dalam raut wajah tetua Suli. Mendengar hal ini, Lindong hanya bisa tertawa. Sebelum pada akhirnya dia melambaikan tangannya, dan istana surgawi misterius kini telah berkembang menjadi ukuran yang besar. Dalam sekejap saja, Lindong menjadi orang pertama yang bergegas masuk ke dalamnya. Segera setelah itu, diikuti oleh Xiao Diao, Xiao Yan, dan juga yang lainnya. Ketika melihat pergerakan dari Lindong, Liu Qing pun tertawa terbahak-bahak. Hal ini dia lakukan sambil mengatakan, sebenarnya ini jauh lebih nyaman, dan kita secara alami harus menggunakan hal ini. Setelah berkata seperti itu, tubuh dari Liu Qing segera memasuki istana surgawi misterius. Hal ini juga langsung disusul oleh Duan Tao dan juga yang lainnya. Penatua Suli pada akhirnya tersenyum sebelum akhirnya mengikuti di belakang Liu Qing. Setelah mereka semua masuk ke dalam istana surgawi misterius, tiba-tiba saja sebuah cahaya terang dilonjakkan dari dalam istana surgawi misterius. Suara gemuruh pun segera muncul, yang pada akhirnya istana surgawi misterius ini memasuki dataran terpencil di bawah tatapan mata banyak orang yang iri. Setelah kelompok dari Lindong pergi dari tempat ini, para ahli yang tersisa juga mengeluarkan berbagai teknik yang kuat. Mereka benar-benar membuat perlindungan untuk diri mereka sendiri, yang kemudian semuanya menerobos masuk ke dalam dataran terpencil. Ketika semua orang yang ada di tempat ini telah memasuki dataran terpencil, sebuah ruang yang ada di puncak gunung tiba-tiba saja mulai terdistorsi. Segera setelah itu, jejak energi hitam pekat pada akhirnya muncul dan langsung berubah menjadi sosok hitam yang buram. Ketika sosok ini melihat pemandangan spektakuler dari dataran terpencil, sebuah senyuman yang kejam segera terlintas di raut wajahnya. Detik berikutnya, sosok ini pun mengatakan, "Raja hantu neraka, segera tunjukkan dirimu." Hanya dalam waktu yang cukup singkat, ruang yang ada di belakang sosok ini telah menjadi sangat terdistorsi, dan pada akhirnya sosok hitam yang lain telah muncul, yang kemudian membungkuk dengan sikap yang sangat sopan. Sosok hitam yang ada di depan segera mengatakan, informasi telah menyebar dengan cara yang cukup cepat. Dengan peristiwa besar yang terjadi di wilayah iblis, bagaimana bisa penjara iblis kita tidak terlibat di dalamnya?
Raja hantu neraka yang baru saja muncul itu kemudian mengatakan, "Raja kursi 10, apa yang harus kita lakukan?" Sepertinya ahli tahap reinkarnasi tidak bisa memasuki ranah dari guru pelahap. Sosok kabut hitam itu hanya bisa tersenyum tipis. Lalu dia mengatakan, "Tanganku mungkin terikat jika guru pelahap masih hidup. Namun sayangnya, dia kali ini sudah mati. Oleh karena itu, apa yang bisa dia lakukan?" Saat ini, ada banyak para ahli top dari wilayah iblis yang telah berkumpul di tempat itu. Aku ingin tahu, seberapa lemah wilayah iblis ini jika kita membunuh mereka semua. Mendengar kata-kata dari Raja kursi ke-10, Raja hantu neraka tertawa dengan keras lalu mengatakan, "Haha, teknik dari Raja kursi 10 memang luar biasa. Orang-orang ini semuanya adalah elit dan juga pilar dari berbagai faksi di wilayah iblis. Jika mereka semua menghilang, kemungkinan besar para faksi-faksi itu juga akan terluka. Selain itu, jika kita memasuki ruang yang hancur, bahkan para ahli tahap reinkarnasi yang ada di wilayah iblis ini tidak akan bisa mendeteksi apapun. Dan ini adalah kesempatan yang cukup bagus bagi kita untuk bertindak." Raja kursi ke-10 hanya bisa menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya dia bertanya, "Namun, kita harus memiliki orang yang cukup kuat untuk melakukan perjalanan ini." Raja hantu neraka hanya bisa tertawa dengan pelan. Dia kemudian melambaikan lengan bajunya dan ruang yang ada di sekitarnya kali ini langsung terdistorsi. Tidak lama kemudian, 3 sosok hitam yang lainnya dalam sekejap saja langsung muncul. Ketiga sosok itu langsung membungkuk pada Raja kursi 10 sambil mengatakan, "Raja ilusi surga, Raja ilusi bumi, Raja neraka kegelapan, menyapa Raja kursi ke-10. Dengan kemunculan 3 Raja Yimo yang lainnya, maka totalnya ada 5 orang tahap reinkarnasi dari suku Yimo yang telah hadir di tempat ini. Raja kursi ke-10 hanya bisa tersenyum tipis lalu mengatakan, "Kurasa barisan kita sudah cukup." Detik berikutnya, dia pun melambaikan lengan bajunya dan kemudian mereka berlima menghilang dengan cara yang cukup aneh. Sambil menghilang itu, Raja kursi ke-10 pun berkata yang bergema di tempat ini, "Penjara iblisku telah runtuh selama bertahun-tahun. Sudah saatnya kali ini melakukan sesuatu yang besar." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kelima Raja Yimo yang setara dengan tahap reinkarnasi itu benar-benar mampu menghabisi semua orang yang telah memasuki ke dataran terpencil ini? Dan apakah kelompok dari Lindong mampu menahan serangan secara diam-diam dari kelima Raja Yimo? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.